Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Dwi Astuti dari kelas 10 MIPA 3 SMA Negeri 1 Gemolong. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi bakteri yang memuat. 1. Apa itu bakteri? 2. Bentuk-bentuk bakteri. 3. Struktur tubuh bakteri. 4. Reproduksi bakteri. Dan yang kelima, contoh-contoh bakteri. Simak video selanjutnya ya. Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil atau mikroskopik. Bentuk dasar bakteri terdiri dari 3 macam. Yang pertama, bentuk bulat atau kokus. Yang kedua, bentuk batang atau basil. Dan yang ketiga, bentuk spiral atau spirilia. Yang pertama, bakteri bulat atau kokus. Bakteri kokus dibagi menjadi 6. 1. Monokokus, yaitu sel bakteri kokus tunggal. 2. Diplokokus, yaitu 2 sel bakteri kokus berdempetan. 3. Tetrakokus, yaitu 4 sel bakteri kokus berdempetan berbentuk segi 4. 4. Sarkina, yaitu 8 sel bakteri kokus berdempetan membentuk kubus. 5. Streptokokus, yaitu lebih dari 4 sel bakteri kokus berdempetan membentuk rantai. 6. Staphylococcus, yaitu lebih dari 4 sel bakteri kokus berdempetan seperti buah anggur. Yang kedua, bakteri batang atau basil. Bakteri basil dibagi menjadi 3. 1. Monobasil, yaitu sel bakteri hasil tunggal. 2. Diplobasil, yaitu sel bakteri hasil berdempetan. 3. Streptobasil, yaitu beberapa sel bakteri hasil berdempetan membentuk rantai. Yang ketiga, bakteri spiral atau spirilia. Bakteri spirilia dibagi menjadi 3. 1. Spiral, yaitu bentuk sel bergelombang. 2. Spiroseta, yaitu bentuk sel seperti sekrup. 3. Vibrio, yaitu bentuk sel seperti tanda baca koma. Struktur tubuh bakteri dibagi menjadi 2, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar bakteri terdiri atas dinding sel, berfungsi untuk melindungi sel supaya tidak rusak. Kapsul berfungsi sebagai lapisan pelindung. Membran sel berfungsi untuk melapisi sitoplasma dan mengontrol pergantian zat. Flagella berfungsi untuk alat pergerakan. Pili berfungsi untuk membantu pelekatan pada substrat dan pengeluaran materi genetik pada saat konjugasi. Selanjutnya, struktur dalam bakteri terdiri atas sitoplasma, berfungsi sebagai wadah berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Plasmid berfungsi sebagai vektor yang membawa gen asing. Ribosom sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Nukleoid sebagai tempat terbentuknya DNA. Reproduksi bakteri bisa terjadi dalam 2 tahap, yaitu tahap reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. 1. Reproduksi aseksual. Bakteri mengalami reproduksi aseksual dengan cara pembelahan biner, yaitu pembelahan dari 1 menjadi 2 sel dan seterusnya. 2. Bakteri mengalami reproduksi seksual melalui 3 cara, yaitu konjugasi, transduksi, dan transformasi. Contoh bakteri yang menguntungkan. 1. Escherichia coli membusukkan makanan di usus besar dan menghasilkan vitamin K. 2. Rhizobium menyuburkan tanah.
3. Lactobacillus cas untuk pembuatan keju. 4. Acetobacter hylinum untuk proses pembuatan nata de coco. Contoh bakteri yang merugikan. 1. Salmonella typhosa, penyebab penyakit tifus. 2. Shigella dysenteriae, penyebab penyakit disentri. 3. Neisseria gonorrhoeae, penyebab penyakit kencing nanah. 4. Mycobacterium, penyebab penyakit tuberkulosis. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.